It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Starkid, let your light shine. Yeay, aku punya gambar poster friendship. Bagus ini. Aku mau mewarnain supaya lebih bagus lagi poster friendshipnya. Lalu aku tempel di lemari aku deh. Ya, pensil warna aku ketinggalan. Ya, gimana nih? Poster friendship aku jadi nggak ada warnanya dong. Kan jelek. Hai Kimi, aku dengar kamu ingin mewarnai gambar postermu itu ya? Nih, pakai aja yang punya aku. Wah, you are my best friend, Sam. Kamu baik sekali sih. Thank you ya, Sam. Sahabatku yang baik. Sama-sama Kimi, sahabat itu harus mau saling menolong. Yes, you're right, Sam. Friends help one another. Yah, betul. Kita sebagai teman yang baik, yuk saling menolong. Seperti kisah persahabatan Yonatan dan Daud yang akan kita dengar di ibadah online Starkid yang super keren ini. Wah, aku mau dengar ceritanya. Pasti selalu seru. You right Kimi. Oke, sekarang konsentrasi dulu ya, supaya kita ibadah dengan baik. Siap, I'm ready. Aku mau catat kisah super dari Bible Story di Starkid ini biar aku ingat. Teman-teman, ayo rasakan kehadiran Tuhan Yesus yang sudah ada bersama kita. Siapkan buku Alkitab untuk kita baca ayat bersama. Oh, aku ingat. Selama kita ibadah, no food and drink. Kita tunggu sampai ibadah selesai. Baru kita makan dan minum. Oke. Clever Kimi. Dan ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Oh iya, biar semakin banyak teman-teman kita yang ikut ibadah online Starkid, yuk klik like, subscribe, dan share link online Starkid ini ya. 1, 2, 3, nah gitu. Thank you. Ayo kita memuji Tuhan, keluarkan suaranya dengan lagu yang kita akan nyanyikan bersama ya. Tuhan senang loh mendengar suara teman-teman. Semangat ya memuji Tuhan. Kimi, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih kami masih bisa beribadah kepadamu. Roh Kudus, isi hati kami dengan firman-Mu dan temanilah kami selama ibadah ini. In Jesus' name we pray. Amen. You may be just a shepherd boy, your father is a king. We come from different families, that doesn't mean a thing. You fought in many victories, you killed the giant tall, and now we'll fight together in the armies of
Prince all. We'll be friends forever. We will always stick together. Any storm we can weather. We'll be friends closer than a brother, looking out for one another. We'll be friends forever. We'll be friends. My father is a jealous king. I better go and hide. And now he's after both of us. But God is on our side. So you think that I should run away? That's what I recommend. But even when we're far apart, we always will be friends. We'll be friends forever. We will always stick together. Any storm we can weather. We'll be friends closer than a brother, looking out for one another. We'll be friends forever. We'll be friends. We'll be friends forever. We'll be friends. Tuhanku, Yesus hebat. Tuhanku, Yesus baik. Tuhanku, Yesus setia. Hidupku aman dalam Dia. Tuhanku, Yesus hebat. Tuhanku, Yesus baik. Tuhanku, Yesus setia. Hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar.
Adia, bulan September ini kita sedang mempelajari satu tema yang keren. Apa coba? Apa ya? Adik-adik pasti tahu ya? Ya, betul. Friendship, persahabatan. Nah, ada satu kisah persahabatan yang indah sekali. Di suatu sekolah di negara Singapura, ada 2 orang murid yang bersahabat. Yang seorang bernama Tam dan yang seorang lagi Hidayat. Tam ini seorang anak autis atau anak yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi dan konsentrasi yang pendek. Dan Hidayat adalah teman sebangku Tam yang mau menjadi sahabatnya. Sekarang kita saksikan persahabatan mereka yuk. Rachel and Joyce. And then lastly, Hidayat and Tam. Okay, class. The friend beside you is your buddy. This means you will have to take care of each other. Okay? Okay, class. Flip to chapter 3 of your workbook and we'll go through the answers. He was naughty and annoying. He didn't pay attention in class. And he drew spiders. What are you doing? I'm drawing a spider with 5 legs. You shouldn't draw now. Never catch the ball! Hey, stop! Tom just doesn't understand the game. No big deal. You, see me in the office. Are you okay? Tahan. Sorry. Over time, I understood him better. He's intelligent, more so than many of us. He was also warm and can be likable. Mrs. Song, he's just like any other child. Really. Do you know what Hidayat sees in him? He sees him as the most intelligent student in school. And Tom is his most loyal friend. Look at them. You'll be fine. Wah, Hidayat benar-benar seorang sahabat yang mau menolong ya. Sekalipun Tam memiliki kekurangan,
Tetapi Hidayat sebagai sahabatnya selalu bersedia menolong Tam. Dan Tam pun rupanya seorang yang cerdas loh. Wah, ia mau menolong Hidayat dalam pelajarannya. Wah, suatu persahabatan yang indah ya. Friends help one another. Sahabat mau saling menolong. Apakah adik-adik punya sahabat di sekolah? Tentu punya. Yuk, jadilah sahabat yang mau menolong sahabatmu, sehingga persahabatanmu menjadi indah. Betul banget tuh Kak. Aku juga punya sahabat sedari aku di bangku sekolah dulu. Dan sampai saat ini kami masih saling menolong dalam persahabatan kami. Aku bahagia sekali dan bersyukur sekali punya persahabatan yang indah. Dalam persahabatan Hidayat dan Tam, karena apa yang dilakukan Hidayat sebagai sahabat yang mau menolong Tam, ia mendapat penghargaan dari Youth Kindness Award dari majalah Reader's Digest untuk kebaikan dan persahabatannya dengan Tam. Bahkan Ibu Tam mengatakan bahwa Hidayat adalah hadiah bagi anaknya Tam. Wah, luar biasa sekali Kak. Persahabatan yang mau saling menolong. Mereka saling memberkati dan bahkan menjadi berkat bagi keluarga Tam. Dan kisah persahabatan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam persahabatan Yonatan dan Daud, juga keduanya memiliki persahabatan yang saling mau menolong. Dalam 1 Samuel 19 ayat 1-7, kisahnya seperti ini. Suatu kali Daud menghadapi masalah yang sangat serius dengan Raja Saul. Dan adik-adik ingat ya, ayah dari Yonatan siapa? Raja Saul. Dan Yonatan ini sahabatnya dari Daud. Waduh, ada masalah serius apa Kak? Raja Saul tiba-tiba nih mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus disingkirkan. Tetapi Yonatan sebagai sahabat Daud yang mengasihinya, Yonatan tentu memberitahukan kepada Daud. Daud, ayahku Saul berencana untuk melenyapkan atau membahayakan nyawamu. Jadi hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Oh no, ini serius sekali. Wah, Daud dalam bahaya yang sangat besar kalau begini. Ia harus dilindungi dari rencana jahat Raja Saul. Betul, Raja Saul melakukan rencana jahat itu karena ia tidak suka kepada Daud. Ia cemburu atau iri hati kepada Daud yang selalu menang dalam pertempuran. Sehingga rakyat Israel lebih memuji-muji Daud daripada dirinya sendiri yang mana ia sebagai seorang raja. Lalu apa yang dapat dilakukan Yonatan sebagai sahabat Daud Kak? Yonatan menjelaskan kepada Daud bahwa ia akan berusaha menyadarkan Raja Saul ayahnya. Yonatan berjanji ia akan berbicara kepada ayahnya tentang kebaikan yang Daud lakukan. Sahabat yang baik selalu mau saling menolong, apalagi saat sahabatnya perlu dilindungi dari bahaya. Ayo Yonatan, tolong lindungi Daud dari rencana jahat ayahmu itu, Raja Saul. Lalu Yonatan mengatakan semua yang baik tentang Daud kepada Raja Saul ayahnya. Katanya begini, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambamu ini, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuat Daud sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau kan sudah melihatnya dan engkau pun bersuka cita karenanya, bukan? Mengapa engkau
sekarang hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan mau membinasakan Daud tanpa alasan. Ya, betul Raja Saul, perlu diingatkan betapa Daud telah berjasa atas kemenangan besar bangsa Israel sehingga Raja Saul dan seluruh bangsa Israel dilindungi dari musuh mereka, yaitu bangsa Filistin. Raja Saul akhirnya mendengarkan apa yang dikatakan Yonatan. Dari situ Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dilenyapkan. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan segalanya sudah aman. Kemudian Yonatan membawa Daud kepada Raja Saul dan Daud bekerja lagi pada Raja Saul seperti waktu lalu. Yonatan melakukan semua itu karena ia ingat sebagai seorang sahabat, ia harus mau saling menolong. Coba kita lihat kembali ya persahabatan Yonatan dan Daud dalam tayangan ini. David and Jonathan were two figures who had a strong bond of friendship. Jonathan was the son of King Saul, while David was a shepherd chosen by God to be the next king in Israel. Although Jonathan was supposed to be the heir to the throne, he realized that David was the man chosen by God. This friendship began when David succeeded in defeating the Philistine giant Goliath. Jonathan was immediately impressed by David's courage and faith in God, which enabled him to defeat Goliath. The two of them became very close friends. Jonathan even gave David his personal combat gear as a sign of their deep friendship. However, their friendly relationship was tested when King Saul became jealous of David's success and tried to kill him. Jonathan had to make a difficult decision where he had to choose to be loyal to his friend David or help his father, King Saul, to arrest David and even kill him. Jonathan still chose David, his best friend. So, Jonathan tried to defend David and planned a way to protect him from his father's anger. Although Jonathan loved his father deeply, he also respected God's plan to give the throne to David. They promised to look out for each other even when things get tough. That's what friends are for. Itulah gunanya sahabat, yaitu untuk saling menolong. Aku jadi diingatkan lagi nih untuk menjadi sahabat yang baik itu. Aku harus mau saling menolong seperti belum lama ini. Sahabatku sedang sedih karena papahnya itu dipanggil Tuhan dan ia sangat kehilangan papanya. Aku langsung temani dan coba menghibur sahabatku itu. Dan pada waktu itu ia sangat senang aku berada di sisinya saat ia sedih. Wow, you are a good friend Kak Dea. Ya, seperti itu contohnya menjadi seorang sahabat yang baik. Mau saling menolong. Adik-adik, coba pikirkan apa yang bisa adik-adik lakukan untuk menolong sahabatmu. Ya, misalnya menghibur atau memberi semangat saat sahabatmu sedang sedih. Saat temanmu sakit dan tidak mau sekolah, doakanlah dan mungkin kamu bisa membantu untuk pelajarannya yang tertinggal sehingga ia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk sahabat kita. Just do it. Lakukanlah. Karena sesungguhnya saat kita menolong satu sama lain, kita sedang diperlakukan yang sama. Dan kita juga akan ditolong ketika kita memerlukan pertolongan. Coba kita katakan bersama yuk. Friendship. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Adik-adik, hidup kita dikelilingi dengan banyak teman, bukan? Memang ada juga sih teman yang suka bersikap tidak baik ya kepada kita. Tetapi mari kita tetap menjadi teman yang suka menolong. Sehingga pada akhirnya
kita bisa menjadi seorang sahabat yang bahkan lebih karib atau lebih dekat daripada seorang saudara. Coba bacakan dalam Amsal 18 ayat 24. Let's read the Bible. Amsal pasal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ini bener banget loh, aku dan sahabatku itu. Wah, kami saling mengasihi lebih daripada seorang saudara. Aku dan sahabatku bisa saling curhat bersama dan saling menolong dalam segala hal. Seperti sahabat kita yang sejati. Siapa? Tuhan Yesus. Dia seorang sahabat yang selalu mau menolong kita. Bahkan di saat kita melupakannya, Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Dia akan selalu hadir bagi sahabat-sahabatnya yang sedih, yang dalam kesulitan, yang sakit, dan juga yang sedang sukacita dan bahagia. Dia selalu hadir bagi kita semua sahabat-sahabatnya. Sebagai ucapan syukur kita yang telah diberikan sahabat yang baik dalam hidup kita, mari kita menjadi sahabat yang mau saling menolong. Yuk kita nyanyikan lagu ayat dalam Amsal 17 ayat 17. Let's sing it! Terima kasih ya, kamu sudah menjadi sahabat aku yang baik. Selalu main bersamaku dan menemani aku waktu aku sedih. Kamu kan memang sahabatku. Kamu juga kan sahabatku. Ada ayatnya loh di Amsal 17 Ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ayo. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Dadah. Sekarang adik-adik, kita berdoa kepada sahabat kita Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau selalu mau menjadi sahabat kami yang baik dan Kau selalu mau menolong kami. Roh Kudus, ajarlah kami untuk menjadi seorang sahabat yang mau menolong bagi sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk menjadi sahabat yang mau menolong sahabat kami yang lain, mau menolong satu dengan yang lainnya Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk menjadi sahabat-Mu jauh lebih dekat ya Tuhan. We love you Jesus. Amen. Wah, Yonatan dan Daud benar-benar sahabat yang saling menolong ya. Kalau Yonatan mau menolong Daud, sahabatnya, kita pun bisa menolong sahabat kita ya teman-teman. Betul.
Seperti Sam menolong aku meminjamkan pensil warnanya. Lihat nih. Tolong Sam pegang poster friendship aku nih. Nah, jadi bagus kan posternya? Pasti teman-teman juga bisa menolong sahabat. Siap Sam. Oke, sekarang kita share link ibadah online StarKid kita ke teman-teman yang lain ya. Supaya teman-teman yang lainnya bisa ikut ibadah online seperti kita. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, klik! Dengan teman-teman klik like dan subscribe, teman-teman akan terus diingatkan oleh YouTube untuk kisah seru lainnya dari online church StarKids. Sam, ibadah onsite yang sangat seru ya. Asik, kita bisa punya banyak sahabat. Banyak teman-teman yang tinggal di kota Bandung. Datang ya di ibadah onsite StarKids. Alamat ibadah online StarKids ada di Pasir Koja, di Kopo, dan di Bandung Utara. Teman-teman bisa lihat di aplikasi atau website Fajar Pengharapan. Teman-teman, yuk kita belajar memberi kepada Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan minta bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk transfer melalui bank atau scan QR ya. Selamat memberi. Teman-teman, kita seru-seruan yuk via Zoom di hari Jumat jam 5 sore. Zoom anak berdoa dan connect. Kita main bersama, berdoa bersama, memuji bersama, dan saling mendoakan dengan teman-teman lainnya. Dan ada hadiah langsung loh dari games di Zoom ini. Hadiah langsung dikirim ke rumah. Asyik kan? It's quiz time! Tuliskan 2 pertolongan yang akan teman-teman lakukan untuk teman atau sahabatmu. Misalnya, meminjamkan alat tulis, berbagi makanan, dan lain-lain. Jawaban bisa dikirim dengan menuliskan alamat lengkap teman-teman melalui nomor WA hotline StarKids. Tunggu hadiah kerennya di rumah. Wah, hebat teman-teman sudah mengikuti ibadah online StarKids dengan semangat sampai akhir. Tetap semangat dan setialah selalu untuk ibadah online dan ibadah onsite juga ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya di ibadah online StarKids. God bless you. See you.